Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil ma'ad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, 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 kita semua masih dihadirkan Allah di rumahnya yang mulia ini. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau dalam bahasa Jawa, la haula orang ana daya sumingkir saking doraka, wala quwata orang ana kuat nglakoni ibadah, illa billahil aliyyil azim, angin kelawan pertolongane Gusti Allah ingkang maha agung, ingkang maha luhur. Tertos apa boten? Saya pikir pada ngerti ngomong. Kehadiran kita di tempat ini maksudnya bukan semata-mata kehebatan kita. Kita pada hakikatnya tidak akan mampu meninggalkan maksiat. Kita pada hakikatnya tidak akan mampu melaksanakan taat illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur, yang maha agung. Maka di pagi hari ini sekedar mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh jamaah pada umumnya, pujilah Allah di pagi hari ini. Yang pasti Allah telah menghadirkan kita di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran di tempat ini bukan menjadi kehebatan kita, tapi justru semakin kita makin kuat mengagumi Allah, semakin kuat untuk menguatkan kalimat tauhid di hati kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian jamaah masjid yang dirahmati Allah, pada subuh ini kita akan membahas siapakah orang yang paling dekat dengan Allah, siapakah orang yang paling dicintai Allah. Ternyata jawabannya orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya. Bukan terbaik sujudnya, bukan terbaik zikirnya, bukan terbaik bacaan Qur'annya. Jawabannya ternyata husnul khuluq, orang yang terbaik akhlaknya. Siapakah manusia yang paling terbaik akhlaknya? Dalam Al-Quran Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, yaitu ada dalam akhlak yang agung. Subhanallah. Rasulullah, orang yang akhlaknya paling agung, itulah manusia terbaik yang diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW.
inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Orang yang terbaik dari kalian semua adalah orang yang terbaik akhlaknya, dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaannya kemudian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang terbaik? Mari kita lihat urutan ayatnya, Pak. Ketika Allah menghendaki Nabi Muhammad orang baik, ternyata butuh proses. Apa prosesnya? Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah, nun demi kolam dan apa yang digoret ditulis sama pulpen. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ternyata prosesnya adalah tidak ada engkau Muhammad dengan melalui nikmat Tuhanmu bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad bimajnun, sebagai orang gila. Paham dari sini, Pak? Ternyata Nabi dikatakan wa inna lakala ajran ghairu mamnun, orang yang mempunyai pahala yang tidak putus, mengalir pahalanya, enggak berhenti-berhenti. Dan Nabi dikatakan orang yang wa innaka la'ala khuluqin azim, orang yang akhlaknya agung. Ternyata prosesnya gak gampang, yaitu prosesnya adalah Nabi dikatakan orang gila. Pengen jadi orang terbaik, resikonya prosesnya. Lihat Rasulullah dikatakan orang gila terlebih dahulu. Siapkah dikatakan jadi orang gila? Ini proses pertama ini. Subhanallah. Artinya hadirin, Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang baik pasti butuh proses yang pahit. Mari kita lihat dalam hadis al-birru husnul khuluq. Yang dikatakan orang baik itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kebalikan orang bagus, kebalikan orang baik, al-ithm. Apa al-ithm? Orang yang berdosa. Siapakah orang yang berdosa? Maha kafi sodrika, orang yang hatinya ngerundel, ngedumel. Tuh, pagi-pagi udah ngedumel baik. Tuh ngedumel Pak. Gerutu, tahu gerutu ya? Hah? Hah? Yang gerutu, ngedumel. Artinya ada yang digondokin. Nah, gondok dah. Ganjel, ada yang ganjel di hati. Ketika yang ganjel di hati itu ketahuan orang, kita gak suka. Apa kira-kira contohnya? Gudeg banget malam nyenggol orang madon, orang dikasih. Bisa. Kira-kira potongannya di sini ada orang ya? Ketika di hati kita ada yang grundel, itu ciri-ciri dosa. Makanya proses yang grundel, kenapa? Menemui masalah. Kenapa menemui masalah apa? Menemui nyenggol orang wadon, ternyata kagak ngasih, grundel di hati. Munculnya grundel di hati ciri-ciri orang dosa. Ayo, sering grundel apa? Sering ngeplong. Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW menceritakan Nabi Musa itu pernah hatinya grundel, artinya ngeluh. Kemudian ditegur sama Allah, wahai Musa, kalau kau mengeluh, silakan cari bumi selain bumiku. Silakan cari langit selain langitku. Apa sih dibalik fenomena ini hadirin? Orang yang grundel artinya dongkol, pada intinya orang yang tidak suka dengan subuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi gak mungkin terjadi kalau tidak diizinkan Allah.
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakanmu, Tuhanmu memilihmu. Maaf, ini pilihan Allah semua, Pak. Gak usah berpikir dunia luar, ini miniatur dari apa yang Allah ciptakan. Ada yang ngaji ke masjid bawa bocah sengaja biar orang ngopi lama di masjid, bisa. Gitu kan ya. Ada yang duduknya di sebelah sini, ya, ada yang duduknya di sebelah selonjor, ada yang sila, ada yang ibu, macam-macam. Ini semua tidak bisa kita pilih. Dalam Al-Quran Allah katakan, maka nalahumul khiyar. Tidak ada pilihan untukmu. Apakah kita tadi sebelum datang ke masjid kita akan milih, saya duduknya sebelah sono, saya duduknya sebelah sono? Tidak sama sekali. Itulah semua dikondisikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuguhin Allah, nolak, blunder tuh. Termasuk suguhan kita, maaf, suguhan kita adalah yang paling banyak kita temui sehari-hari, suguhan istri. Punya bini semua kan? Ada yang gak punya bini, Pak, di sini? Kita disuguhin bini setiap hari. Siapa yang mengkondisikan bini kita? Allah. Nah, ketika kita disuguhin istri sama Allah, Allah maksudnya apa nih? Milih kita termasuk orang terbaik apa tidak. Makanya Rasulullah mengatakan, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Orang beriman yang paling sempurna imannya, orang yang terbaik akhlaknya, dan orang yang paling halus lembut kepada istrinya. Masya Allah. Lihat Rasulullah dengan istri. Rasulullah SAW orang yang ketika bininya ngomel, Rasul tidak pernah komentar, diam. Sahabat Umar yang kita kenal orang yang keras, Salman Al-Farisi bertamu ke sahabat Umar, tujuannya mau ngadu. Ngadu apa? Bininya cerewet. Mau ngadu bininya cerewet, kesel sama bininya. Begitu mau ketok pintunya sahabat Umar, ternyata kedengaran dari dalam sahabat Umar sedang diomelin bini. Balik lagi, Pak, Salman. Suara sandalnya Salman di saat balik lagi kedengeran dari dalam, dari sahabat Umar. Keluar sahabat Umar, begitu lihat Salman, kenapa? Enggak apa-apa sih. Enggak, udah sini, kamu main ke rumah saya kan? Lama-lama iya. Mau ngapain? Orang, kalau bahasa Betawinya. Mau ngapain? Cerita aja. Gak enak ceritanya. Terus cerita aja gak apa-apa. Saya tadinya lagi kesel sama istri, pengen ngadu sama sampean. Ternyata saya kedengeran dari luar, sampean lagi diomelin bini. Jadi saya balik lagi. Sahabat Umar di saat Salman Al-Farisi mau ngadu kepada sahabat Umar perihal istrinya, apa jawabannya? Siapalah saya? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat diomelin bininya, dia apalagi model saya. Masya Allah. Makanya siapakah dari kita
yang terbaik akhlaknya, ternyata mereka lah yang depan istrinya dia. Sehebat-hebatnya pimpinan Pak, depan bininya dijitakin. Halo, ini kayaknya mantan-mantan jitak bini semua ini. Bukan berarti sahabat Umar ketek, kalau bahasa Betawinya kan begitu. Bukan berarti sahabat Umar kalah sama istri, malu sama Allah. Ketika kita ngomel, bini ngomel, kita ikut ngomel, berarti gagal akhlak kita untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Ali ternyata Pak sering diketawain sama Rasul kalau habis sholat subuh nih. Rasulullah suka komen tuh Ali tuh lagi diomelin bini tuh. Kok tahu ya Rasulullah? Lihat aja rambutnya, ngapa berdebu. Lihat Ali, bininya ngomel, kagak berani tidur di kamar, tidur di masjid. Subhanallah, karena masjidnya bukan keramik zaman dulu, debu, jadi akhirnya bantalnya bantal debu. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat menantunya sendiri lagi digalakin sama anaknya? Kalau model kita yang kasar, Pak, maaf, anak gua bagaimana ya? Ama mantu gua begono amat. Begitu keluhan namanya. Itulah ucapan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Rasulullah mendekati putrinya Fatimah, saya dapat info dari malaikat Jibril ada perempuan ahli surga. Tuh di sana tinggalnya. Belum mati udah diinfoin masuk surga. Kata Rasul, ini hebatnya Rasul nih Pak. Ketika ada orang salah, ketika ada orang yang tidak benar, tidak baik, tidak langsung disemprot, ajak ngobrol. Kamu datang deh si perempuan itu, belajar sama dia. Hebat tuh dia. Mati juga belum, kiamat belum, sudah ada informasi dari malaikat Jibril dia ahli surga. Datang Siti Fatimah ke perempuan itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Fatimah? Aku ingin belajar kepadamu bagaimana menjadi ahli surga. Aduh, saya tidak layak mendapatkan surga wahai Fatimah. Yang layak engkau, putri Rasulullah. Saya ingin bertanya kepada engkau wahai perempuan ahli surga, punya amal apa sehingga malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah bahwa kau ahli surga? Apa jawaban dari perempuan tadi? Saya nggak punya amalan apa-apa. Yang ada, yang saya ingat cuma satu. Semenjak aku nikah, ketika suami minta makan, maka saya tidak pernah makan bareng sama suami. Ketika suami makan, saya berdiri samping suami untuk melayani suami. Apa kebutuhan suami? Ataukah dia butuh air, atau dia butuh sambal, atau dia butuh kecap, apa dia butuh cabai, atau dia butuh kerupuk, atau dia butuh lauk yang lain? Saya siap untuk menjadi pramugarinya suami saya. Hebat. Siti Aisyah Fatimah menangis, pulang minta maaf sama sahabat Ali, sehingga Ali diperlakukan hebat kepada Fatimah. Dengan cara apa? Akhlak Rasul yang lembut, cara memberitahu sahabat Ali ketika digalakin sama bininya. Subhanallah, luar biasa. Makanya Rasulullah marah bertemu dengan anak kecil yang salah, tidak pernah mengatakan hish, jangan begitu. Inilah orang yang kasar namanya. Rasulullah mengatakan kasar itu bukan Islam. Apabila mendapatkan ada maaf seperti saya kasar, katakan bahwa saya tidak menerapkan Islam. Islam itu agama yang lembut, Islam itu agama yang halus. Makanya maaf, dari dulu saya nggak suka yang namanya pendidikan ada hukuman. Ketika saya teliti pendidikan, nggak ada hukuman, adanya reward, adanya punishment. Subhanallah. Yang saya lucu kadang-kadang, hukuman yang ada Pak, yang paling banyak ada di pesantren.
Berarti kira-kira pesantrennya Islami bukan? Dulu waktu saya kecil itu kalau saya salah Pak, penggaris yang panjang, yang suka garis papan tulisnya pakai kapur dulu tuh. Mungkin loh kalau salah guru itu suruh nyandong aja. Masya Allah. Begitu saya teliti ternyata anak yang ketika dikasarin itu rontok IQ-nya 3-7 grade. Subhanallah. Makanya pantas Islam tidak mengajarkan kekerasan. Ketika Rasulullah SAW mengajari putrinya ketika nggak bagus sama suaminya, Rasul menasehatinya dengan lembut. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasul diuji dengan istrinya lulus. Sahabat Umar diuji dengan istrinya lulus. Sahabat Salman diuji dengan istrinya lulus. Sahabat Ali diuji dengan istrinya lulus. Ternyata maaf, ketika saya cari dalam Al-Quran, Nabi Nuh pun ternyata diuji dengan istrinya. Nabi Nuh itu Pak, maaf, istrinya kafir. Tapi dalam sejarah yang saya baca, Nabi Nuh tidak menceraikan istrinya sampai wafat. Karena saat itu belum ada perintah bercerai. Subhanallah. Nah, ketika Nabi Nuh berlaku baik sama istri, Pak, maaf, dihargai tidak sama Allah. Tuh, kita ibadah kepada Allah melalui istri. Ternyata dalam Al-Quran surah Ali Imran, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina. Kata Imam Ar-Razi, Nabi Nuh karena digoda sama Allah, diuji sama Allah, istrinya nggak nurut, tapi lulus Pak, tidak keluar kata-kata makian dari mulutnya. Nabi Nuh diberi hadiah punya cucu namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh, makanya seperti apa anak kita? Soleh ke anak kita? Jangan salahkan bini kita dulu. Bisa jadi bini kita pernah bikin kita kesel, kitanya kepancing, imbasnya anak kita nurunin akhlak kita yang gak bagus. Masya Allah. Makanya jangan aneh ketika ada perempuan ahli surga diterangkan dalam Al-Quran, ternyata perempuan itu Siti Asia namanya. Siapa Siti Asia? Istrinya Fir'aun. Masya Allah. Siti Asia itu walaupun ditampar sama Fir'aun, tidak komen kalimat yang jelek. Siti Asia Pak ditarik sama kuda sama Fir'aun. Saat ditarik sama kuda, subhanallah, yang keluar dari mulutnya Siti Asia, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmil zalimin. Ya Allah, jadikanlah sebab takdirmu menjadikan aku ditarik sama suamiku, jadikan ini penyebabmu untuk menjadikan rumah untukku di surga. Kenapa masalahnya? Maaf, suaminya Siti Asia gak bakal berlaku semacam itu kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk bini kita. Ada yang cewek, ada yang galak, ada yang mohon maaf proaktif, kemana-mana ditanyain. Apalagi kalau keluar pakai sarungnya agak tebel. Mengapa masalahnya rangkepan training? Iya, ternyata bukan rangkepan training lagi Pak, ada lepis di dalamnya. Di dalam lepisnya ada dompet, dompetnya duitnya banyak, gitu kan? Ternyata di sepatunya diselapin HP, takut ketahuan bini bawa HP. Untung bininya pinter, ditarik sepatunya isinya HP. Mau kemana Bang? Begitu kan ya? Nah, nggak mau ngaji, lain ngaji pakai lepis. Ada sih jamaah masjid sini yang pinter, sukanya mancing galak apa Pak? Ada.
mancingnya taruh di masjid jorannya. Ngakunya mau ke masjid ternyata mau mancing. Cuman bininya pinter, begitu pulang dari masjid tanyain mau dari mana bang, dari masjid. Cuma salaman, cium, ternyata bau pelet. Lakinya bohong. Subhanallah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kita dengan istri kita? Siapakah yang paling halus kepada istri? Itulah yang paling baik akhlaknya. Itulah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dari sini hadirin, orang yang terbaik itu bukan orang yang terbaik baca Quran. Ya, Bapak lihat saya baca Quran suara enak, itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan akhlaknya. Gitu, Pak. Bapak lihat saya kelihatannya sholat kayak orang bener, gak jadi patokan. Yang jadi patokan, lihat ucapan saya di saat diuji dengan murid saya, adakah ucapan saya yang kasar? Di saat diuji sama murid kemudian ucapan yang kasar, sampai dikirimi tentara satu kompi buat nangkap saya. Itu berarti jelas-jelas jelek akhlak saya. Ketika akhlak saya jelek, berarti saya bukan orang benar, Pak. Masya Allah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, lihat di sini, khiyarukum linisaihim khuluqan. Ternyata di saat dihadapkan dengan istri kemudian kita masih berlaku lemah lembut, maka inilah yang dikatakan orang-orang yang baik akhlaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang baik, innal fuhsya wat tafahsya laisa minal Islam. Ciri-ciri orang baik, lihat lidahnya, adakah keluar makian, adakah keluar kalimat yang kasar? Gitu loh, Pak. Masya Allah, luar biasa. Di sini ketika kita mendapati ada seorang manusia diuji dengan yang sakit, menyakitkan ujiannya, tapi ternyata dia masih berakhlak, tidak membalas dia balas dengan senyuman, dia balas dengan ucapan yang indah, dia balas dengan ucapan yang sejuk. Inilah orang-orang yang mampu mengalahkan derajatnya orang yang puasa setiap hari dan tahajud setiap malam. Lihat ahli surga, Pak, ternyata nggak tahajud dia. Lihat ahli surga, ternyata nggak puasa siang, emang merokok mulu kalau ngopi. Tapi lihat mulutnya, walaupun kerjaannya nongkrong dia, tapi ketika ada orang yang menyakitinya, dia tidak berani berkata yang kasar. Itulah walaupun kelihatannya orang puasa, kelihatannya orang tahajud, amalan untuk menahan mulutnya dari ucapan yang kasar mampu mengalahkan derajatnya orang yang ahli tahajud, derajatnya orang yang ahli puasa di siang hari. Nah, hadirin, dari sini, maaf, lihat Rasul, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat ke masjid, ditaburin debu sama tangganya, diludahin sama tangganya. Begitu libur, Pak, orang ludahin, Nabi nyariin, langganan gua kemana? Itu hebatnya Nabi, Pak. Begitu dikasih tahu, itu yang langganan ludahin, yang langganan suka ngelemparin kotoran, sakit, Pak. Ditanya, itu orang yang bisa ngeludahin gua, yang biasa ngeludahin gua, hobinya makan apa? Oh, senengnya nasi uduk. Pulang ngomong sama istrinya, wahai istriku, bikin nasi uduk yang enak. Buat siapa ya Rasul? Buat tetangga kita. Begitu dikasih tahu, ternyata perempuan itu orang yang biasa ngeludahin dia. Datang ke rumah perempuan tadi, gemeter perempuan, takut balas dendam, Pak. Kata Rasulullah, jangan takut, saya
saya kesini mau suruh ngasih hadiah sama engkau. Kamu sukanya ngasih udukan yang pakai jengkol, semur, ya kan? Nih kesukaanku. Bingung perempuan tadi, nangis syahadat masuk Islam. Subhanallah. Islam bukan agama yang kasar. Islam bukan agama yang siap balas dendam, yang di barat maaf banyak pendakwa yang mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad utusan Allah, orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir. Jihad, Allah Akbar, orang kafir serang, ceramah pakai golok, takbir. Bukan itu Islam. Walaupun yang ngomong Habib sekalipun. Kadang-kadang contohnya karena kelihatannya pakai hudung-hudungnya gede kayak ban Vespa, ramanya bawa golok, jadi akhirnya kesannya itu contoh yang baik. Padahal maaf, salah. Rasul tidak mencontohkan itu. Lah itu ayatnya Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, itu ayat turun saat perang Badar. Maksudnya kalau orang kafir datang dari Mekah mau nyerang Madinah, ya siap dilawan, itu tafsirnya. Karena gak ngaji kabirnya jadi begitu. Allah Akbar, jihad. Yang lucu dulu Pak, Tegal Rotan tahu kan? Apal dah? Ya, itu majlis taklim gabungan Pak, nyerang tempat odong-odong Pak, tempat jablay, diserang majlis taklim. Allah Akbar, maksiat, habisi. Ternyata masyarakat mendukung jablay. Jamaah majlis taklim gabungan, masyarakat gabungan dan satu kecamatan. Kalah kabur majlis taklimnya, kan malu-maluin jadinya. Bukan berarti saya mendukung kemaksiatan, bukan. Yang tidak suka perlakuan kasarnya ini, kata Nabi, perlakuan kasar itu katakan laisa minal Islam. Perlakuan kasar itu bukan dari Islam. Walaupun yang ngomong ustaz sekalipun, yang ngomong kiai sekalipun, itu salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak seperti itu cara memperlakukan kemaksiatan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, makanya lihat Pak, Syekh Hasan Basri. Ini Pak, hebatnya Syekh Hasan Basri. Hasan Basri itu muridnya sahabat Pak. Hasan Basri punya guru sahabat Ali, sahabat Abu Bakar gitu. Orang top. Ini ulama berkulit hitam Afrika. Mantan bapaknya seorang budak belia. Jadi ulama besar. Makanya banyak yang kritik, bocah hitam gitu. Ngomong apa? Kalau model saya, budak hitam kecil hidup. Kan ada orang kritik kayak gimana? Syekh Hasan Basri luar biasa Pak. Di saat disakiti orang, dikritik sama orang, beliau masak, dikirimi ke yang kritik. Wahai Tuhan, Anda mengirimkan makanan buat saya buat apa? Ucapan terima kasih saya. Terima kasih apa? Kau mengkritik aku, kau menyakiti aku, itu sama saja merontokkan dosaku. Nah, hadirin, maaf nih, ketika bidik kita agak kurang bagus sama kita, tetangga kita agak kurang bagus sama kita, ternyata hakikatnya itulah orang yang sedang dirontokkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, dalam Al-Quran Allah katakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapakah orang yang bisa berakhlak baik Pak? Siapakah orang yang sholatnya khusyuk? Mereka ketika dalam kehidupan selalu meyakini akan ada perjumpaan dengan Allah, takut nanti di yaumul qiyamah kita hancur di depan Allah. Maka kemudian walaupun ada yang menyakiti dia, Masya Allah, luar biasa, mukanya selalu menyenangkan. Makanya lihat Pak, contoh yang lain, Syekh Hasan Basri ini saat meninggal Pak, itu disemayamkan di rumahnya.
Ini Pak, Jamana ketika melayang jenazahnya Syekh Hasan Basri untuk hidup Pak. Kenapa? Bau rumahnya Syekh Hasan Basri itu. Bukan bau karena jenazah, bukan. Ternyata Syekh Hasan Basri rumahnya itu gitu loh. Ini rumahnya orang Arab itu kan Badui, bertingkat Pak, gunung-gunung. Syekh Hasan Basri di bawah, yang di atas orang-orang Yahudi Pak. Aliran air, kalau bahasa kita comberan, ngalir ke bawah, masuk ke rumah tuan Syekh. Tetangganya di saat pada tutup hidung tanya, ini aliran air dari mana? Dari atas. Akhirnya tanya, orang atas, ente aliran air sampai got, sampai ke rumahnya Tuhan Syekh, emang orang tahu? Kagak ngerti, nggak ngerti orang bocornya si Pite, gitu kan ya? Emang Tuhan Syekh nggak pernah ngomong, boro-boro ngomong, ketemu sama kita, nggak pernah cemberut. Kira-kira adakah orang BSR yang kayak gitu? Masya Allah, luar biasa Tuan Syekh. Inilah yang kemudian Syekh Hasan Basri banyak digandrungi orang saat telah wafatnya. Kenapa? Tuh orang hebat. Ciri-cirinya diuji dengan yang pahit sekalipun dia masih baik, mukanya masih bagus. Masya Allah, keren. Termasuk di antaranya Bapak tahu siapakah orang ini? Syekh Hatim Al-Asom. Hatimnya nama dia, Al-Asom nama julukan Pak. Apa arti Al-Asom Pak? Sumun, bukmun, umil. Al-Asom kalau bahasa Betawinya budek. Jadi kalau saya terjemahkan, Syekh Hatim Al-Budek. Kok ada nama ulama kok Al-Budek? Apa sejarahnya ini? Masya Allah. Ternyata sejarahnya Hatim ini jualan Pak, ulama tapi miskin, gitu. Rumahnya di pinggir, kalau saya baca dalam kitab-kitab itu, rumahnya di pinggir hutan, mencil sendirian. Ternyata pada suatu ketika beliau jualan, kalau bahasa Betawinya jualan macam-macam dah, termasuk diantaranya amplop, beras kayak gitu Pak, kebutuhan harian. Ada seorang perempuan berjalan. Kalau zaman dulu perempuan kalau mau kondangan Pak, udah banyak kebaya, kainnya yang imput, yang langkahnya nggak panjang gitu Pak. Di sininya pakai sanggul. Kalau zamannya film Dono dulu, sanggulnya jatuh, kunci kabur, saking gedenya sanggul. Zaman dulu, lebih punya amin itu. Luar Allah, udah cantik pakai sanggul, begitu mau beli amplop lah misalkan mau kondangan, ternyata kentut Pak. Coba kira-kira kalau kita melihat cewek cakep, kemudian depan kita kentut, kira-kira ketua DKM kalau nemu kayak gitu gimana kira-kira? Muncul kuning, cakep-cakep, kentutnya gede, kan gini Pak. Subhanallah. Kira-kira kalau seandainya perempuan kentut gede kemudian kedengeran kita ngomongnya bujuk kuning, cantik-cantik kentutnya gede begitu, malu gak kita? Kita punya rasa, orang itu malu. Hatim Al-Asom Pak, di saat menemukan perempuan depannya itu kentut gede, dia pura-pura jadi orang budek. Masya Allah, luar biasa. Hingga akhirnya sang perempuan tadi ngelus dada, untung laki-laki depan gua budek. Coba kalau orang budek mah, Masya Allah, udah dandan cakep kayak gini kok kentut. Itulah makanya Syekh Hatim kemudian dijuluki Al-Asom. Dia nggak mau lihat orang di depannya sakit hati dan malu. Jadi seorang ulama besar yang doanya mustajab yang luar biasa, Hatim Al-Asom. Kalau saya baca dalam bukunya Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir,
Itu dikatakan Hatim Al-Aswad pernah pengen haji Pak, ngomong sama bininya, wahai istriku saya pengen haji, dilawan sama bininya, macam-macam hati-hati, mikirin haji segala, beras sebutir yang gak punya, beras sebutir orang punya, lu pengen haji, yang bener baik tuh. Kenyataan ini, Syekh Ahmad Rifai cerita seperti itu. Karena diemnya Hatim Al-Aswad Pak, diem, karena ngaku emang gak punya duit. Anak yang bontong ngomel, Pak, Bapak pengen haji berangkat aja, Bapak haji perintah Allah, Bapak haji karena Allah, Bapak nanti akan punya duit untuk haji, dan keluarga yang ditinggal pasti punya rezeki untuk makan. Jangan ikutin omongan ibu lawan anaknya. Tuh, kalau kakak lawan sama bini mah anak yang lawan. Ini kisah unik itu. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya berangkat Pak Hatim Al-Aswad itu. Di jalanan ternyata rombongan jamaah haji ada yang sakit, nyari dokter tabib lah kalau zaman dulu, nggak ketemu. Hingga akhirnya orang tahu Hatim Al-Aswad ini ulama, minta air, baca Fatihah. Masya Allah, dengan dilalah baca Fatihah, mustajab doanya, sembuh yang sakit, dikasih 500 real. Kalau bahasa sekarang, orang haji kan 500 real cukup sebulan Pak di sana. Dilalah di rumahnya Pak, ada anak raja lagi nyari buruan di hutan, karena rumahnya pinggir hutan Hatim Al-Aswad itu, kehabisan air minum. Masya Allah, ketok-ketok pintunya Tuan Syekh Hatim Al-Aswad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya lagi berburu, kehabisan air, minta air bisa nggak? Boleh, bisa. Karena keluarganya keluarga berakhlak Pak, keluarganya mengambilkan air untuk minumnya anak raja yang dia nggak ngerti itu anak raja, dengan gelas yang paling bagus. Jadi Hatim itu keluarganya berakhlak. Kalau minum setiap hari pakai gelas jelek, kalau ada tamu Pak, suguhin yang paling bagus, karena tamu diyakini merupakan keberkahan keluarga. Begitu minum, gelasnya bagus banget. Keluar dari rumahnya Hatim Al-Aswad anak raja ini, nanya, itu rumahnya siapa yang pinggir hutan itu? Rumahnya orang alim, orang soleh namanya Hatim. Sekarang dia di mana bapaknya? Lagi haji, anaknya nggak ditinggalin duit itu katanya. Pulang menemui bapaknya, kemudian ambil gandum satu karung. Hingga akhirnya anak yang di rumahnya Hatim, yang tadinya nggak punya beras bahasa kita, penuh makanan. Hatim sendiri bisa haji. Kenapa Hatim Al-Aswad doanya mustajab semacam ini? Lihat siapa dia. Dia orang yang tidak mau menyakiti perempuan cantik yang kemudian dia pura-pura menjadi budak lantaran si cantik tadi tentunya gede. Kalau zaman saya dulu, zaman saya muda, tukang beca kan, zaman dulu kan anak-anak kalau cewek-cewek kalau pergi-pergi pakai beca, lihat cewek cakep, wah balik Bang, tambahin 5.000, ujuk. Bagaimana mau bener zaman dulu? Kalau sekarang mau udah enggak, kan temennya Pak Lukman, malu saya Pak Lukman. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini hadirin, maaf, ini nih Pak, yang dikatakan akhlak tuh, man laqiya akho, siapa orangnya yang ketemu dengan temannya yang muslim, kemudian menjadikan si temannya itu bahagia. Ketemu sama teman Pak, bikinlah bercanda yang enak, bikin teman yang kita temui tadi senang ketawa. Dalam hadis Nabi dikatakan sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, orang itu akan dibahagiakan Allah di yaumul qiyamah. Saya paling sebel pada orang alim bercanda kagak, ngobrol kagak, birit baik, ngarep ya. Mendingan kongkong bertawa-tawa tiwi-tiwi. Kenapa? Karena dia ngamalin hadis, ketemu sama orang Pak, senengin orang itu. Nanti wirid bandeng kamar bae nangis sama dewe.
sama orang dikit nangis, yang cepat orang beres tuh. Bukan begitu maksudnya. Orang yang akhlaknya baik ketemu dengan temannya Pak, bercengkrama dengan baik, tidak menunjukkan kesolehan dirinya yang dia angkat. Bagaimana teman-temannya bahagia? Kenapa? Karena yang dipikirkan bagaimana perjumpaannya dengan Allah. Dia akan dibahagiakan Allah di yaumul qiyamah. Syukur-syukur kita jadi orang yang amalnya paling afdol. Apa sih amalan yang paling afdol? Idkhalus surur alal mukmin, membahagiakan teman-teman di sekitarnya. Masya Allah. Ternyata dalam hadis Nabi dikatakan, inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal faraid. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah setelah yang wajib, Pak. Kalau kita akan sangkanya setelah yang wajib, yang amal dicintai Allah sunnah. Ternyata hadisnya nggak begitu. Amal yang paling dicintai Allah setelah yang wajib itu idkhalus surur alal muslim, memasukkan kebahagiaan kepada sesama muslim. Masya Allah. Bikin tetangganya tersenyum, bikin tetangganya bahagia. Nanti kalau dalam hadis yang lain, kalau saya terusin tadi malam nge-share materinya, siapakah yang akan menjadikan kita matinya gampang? Ya ciri-cirinya Pak, Bapak punya teman yang matinya enak-enak, nggak sakit, tiba-tiba meninggal. Ternyata hebat kehidupannya. Siapakah mereka? Lihat Pak, rata-rata mereka adalah orang yang bisa membahagiakan sesamanya. Gak usah jauh-jauh, Marisa Haque itu. Lihat Marisa Haque. Bapak pernah nggak lihat dia tertawa? Cemberut. Masya Allah. Saya tahu Pak, Marisa Haque itu diantaranya Pak, banyak yang godain dia, banyak yang ngirim jin ke dia. Guna-guna saya tahu, tapi dia sering ngomong kayak gini, gak ada yang kuat kecuali Allah. Keren tuh. Ketemu sama siapapun dia tebar dengan senyuman. Konon katanya sebelum dia meninggal, sorenya dia ngajar di Kuningan apa di mana itu, kemudian bagi-bagi makanan buat anak-anak mahasiswa. Masya Allah, besoknya wafat. Kenapa segitu cepat dan gampangnya yang wafat? Marisa Haque. Lihat Pak, senyumannya. Teman-teman saya yang pinter bikin kopi, matinya enak-enak semua. Ya, nggak tahu yang pagi ini bikin kopi siapa ya? Ya maaf, nggak nyangka bahwa dia orang hebat gitu loh. Gak nyangka bahwa dia itu orang top yang segitu nyolatinnya tuh sampai bergantian loh Pak. Gak muat masjid. Keren. Saya pernah dulu punya teman, saya tahu kejelekan dia, tahu banget. Orang haji bareng saya. Tapi saat sudah haji Pak, kesenangan dia apa? Ngumpul sama teman-teman di masjid. Habis sholat jamaah, telepon itu, kasih pakai tempe baik, ada tawar dia. Masya Allah. Saat meninggal Pak, dibayangkan kalau dari Jombang sampai ke Kali Angke, kuburannya kan Kali Angke, berapa kilo Pak? Dari mulai rumah dia sampai Kali Angke, gak putus masyarakat mengantarkan jenazahnya. Siapakah dia? Maaf, saya tahu keburukannya, tapi dia yang saya tahu punya kebaikan, tidak pernah mengut sama orang, senyum aja. Masya Allah, luar biasa. Kenapa demikian? Ternyata membikin orang bahagia itu termasuk amal yang paling dicintai Allah setelah wajib. Makanya dalam hadis yang lain, amal yang akan menemani kita di kuburan, amal itu apa? Allah menciptakan satu malaikat ketika kita nyenengin satu orang Pak, istighfar untuk kita sampai hari kiamat. Satu malaikat terus, satu orang dibahagiakan, satu malaikat, satu orang dibahagiakan, satu malaikat terus. Ketika kita dimasukkan di kuburan, kemudian sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir, ternyata dia datang duluan.
perkenalan sama kita. Dalam hadis Nabi bahasanya gini, ata'rifuni, mas, lu kenal gua orang? Kenal saya kagak? Apa kata kita? Kagak. Lu siapa? Saya malaikat yang Allah ciptakan ketika kau bahagiakan si aku. Mengenalin semua. Ternyata dalam hadis itu ketika kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, dialah yang akan membisikkan di telinga kita, jawab Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati. Apa imammu? Al-Qur'anu imami. Man nabiyuka? Muhammadun nabiyyi. Itu yang bikin kita mudah menerima jawaban pertanyaan dari malaikat. Ternyata maaf, bukan hebatnya kita dalam apapun, tapi hebatnya kita bagaimana membahagiakan orang lain. Makanya maaf Pak, saya nggak yakin Islam itu agama kasar, gitu loh. Saya nggak yakin Islam itu agama yang keras. Yang saya yakini adalah Islam itu agama yang familiar, yang baik kepada siapapun, walau kepada orang kafir sekalipun. Masya Allah. Nah, pertanyaannya adalah, segitu Rasulullah hebatnya, ternyata mengharapkan bagaimana berjumpa dengan Allah di yaumul qiyamah. Bagaimana dengan kita? Insya Allah kita akan bertemu Allah di yaumul qiyamah. Bahagialah kita di saat ketemu Allah di yaumul qiyamah. Tergantung kita saat ini, bagaimana kita bisa bahagiakan antar teman-teman kita di sekeliling kita. Masya Allah. Mudah-mudahan materi ini dapat menginspirasi kita Pak. Orang terbaik itu bukan yang cakep baca Qurannya, yang PC-nya bagus, bukan. Orang yang bisa bikin teman-temannya selalu bahagia. Itu amal terbaik setelah kita wajibnya beres. Mudah-mudahan dari sini kemudian kagak ada lagi tuh yang namanya karena bekas di rumahnya pasang tanggul marah, itu kagak ada, kagak ada. Apa masalahnya? Takut mati saya. Rata-rata setahu saya Pak, orang yang keras itu yang kasar matinya sakitnya lama. Rata-rata nih, maaf nih. Kemudian matinya agak lama dia. Saya pernah menemui orang itu, saya sering banget Pak dipanggil sama orang anaknya, Pak tolong Ustaz, bapak saya mau meninggal. Lama meninggalnya. Ada yang begitu saya datangin Pak, berdiri dijagain 7 orang mental semua. Kenapa? Punya ilmu. Saya ingat lagunya Roma Irama itu, Masya Allah, bener tuh syairnya Roma itu. Ada 2 cara kematian, itu tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dan ditepung, ini mati bagi yang tak mau apa ya gitu. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pasti kedatang. Insya Allah. Hadirin, ini saja barangkali, maaf ngelawak dulu. Kenapa saya tidak suka Pak kalau mati saya susah? Saya nggak mau cara yang keras-keras. Karena yang enak-enak aja dah. Jadi orang hidup Pak. Ya Pak, setuju Pak? Setuju. Iya. Walaupun bini ngomel, enakin aja. Walaupun dompet tipis, enakin gitu aja. Udah enak aja semua dah. Amin ya rabbal alamin. Kok capek ketawa, bagaimana hati-hati tuh? Bocah setuju katanya. Ada pertanyaan dari sini Pak? Silakan Pak. Kagak ada ya? Bukan kagak ada, sebenarnya biasanya kan kalau lebih ngopi biasanya kita benda ini biasa gitu. Subhanallah. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kalimat yang keluar dari mulut saya yang tidak baik Pak, mohon dikomplain Pak. Saya ngajak sebenarnya saya pancing tadi itu. Kagak ada kepancing juga nih. Tapi gak apa-apa lah, nanti gak kepancing. Udah tadi beberapa ayat yang sering saya suka dengan
siapa namanya TGB itu sering banget tuh dengan berpolitik kemudian pakai ayat perang. Saya setuju. Ternyata pendakwah-pendakwah kita banyak yang pakai ayat perang untuk kepentingan kontestasi politik, banyak banget. Dan ini perlu diluruskan. Makanya saya kadang-kadang teriak-teriaknya terang-terangan yang dar gitu loh Pak. Kenapa? Biar tersiar bahwa Islam itu bukan agama yang kasar. Islam itu agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang untuk umat. Nabi tidak pernah mengutuk orang kafir, nggak pernah. Walau Nabi disakiti, yang keluar adalah rahmat, yang keluar adalah kata-kata bijak dari Rasulullah Muhammad SAW. Inilah kemudian yang harus kita kibarkan bahwa Islam rahmatil alamin, al-Islamu ya'li wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggi Islam. Mudah-mudahan ini dapat kita usung sama-sama untuk menjadikan citra Islam hebat, terlahir dari orang-orang hebat yang sungguhnya berjamaah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana inna nas'aluka taubatan nasuha. Inna nas'aluka husnal khatimah. Amitna wa anta radin 'anna ya arhamar rahimin. Zidna ilman nafi'a wa lahilna bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.